Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi ballagha risalata wa adda al-amanah ala wajhil kamal wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terutama kita masih diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman dan memiliki tauhid yang tinggi dan murni, serta setia dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga ini yang bisa menyelamatkan kita dari segala kesesatan, kekufuran dan kesyirikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, seperti tema dan pembahasan kita pada malam hari ini berkenaan dengan apa itu jimat. Ini tema yang penting karena umat Islam biasanya tidak jauh dari perkara yang selalu diperhatikan. Makanya di dalam bahasa Jawa, jimat itu diartikan barang siji sing dirumat. Kemana-mana membawa jimat dengan maksud dapat manfaat yang besar, menolak kemudorotan, dan supaya selamat hidupnya dunia dan akhirat. Oleh karena itu, di dalam Islam itu sudah dibahas secara khusus yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jimat itu namanya tamimah. Kalau dijamakkan adalah tamaim. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya orang Islam menggantungkan tamimah atau jimat ini? Ini sudah disebutkan hukumnya oleh para ulama. Menggantungkan jimat itu termasuk bagian dari kesyirikan. Bagaimana kedudukan jimat ini kok dipandang sebagai sesuatu yang syirik? Karena orang yang memakainya telah menggantungkan dirinya dan nasibnya pada benda yang disebut jimat itu. Sedang Allah Subhanahu wa taala telah membantah dan menyanggah keyakinan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
di dalam surah Az-Zumar ayat 38, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah itu? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka yang kamu sembah dan kamu minta selain Allah itu mampu menghilangkan bencana tersebut? Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka yang kau jadikan sandaran dan kamu selalu minta kepadanya bisa mencegah rahmat Allah? Ini saudara sekalian, kata Allah, cukuplah, katakan pada mereka, cukuplah Allah bagiku dan kepadanya orang-orang yang bertawakal itu selalu berserah diri. Rasulullah rupanya juga mengingatkan umatnya selain ayat tadi yang mengantisipasi supaya umat itu tidak melakukan kesyirikan. Nabi juga mengingatkan kepada umat ini hadis dari Uqbah bin Amir. Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Hadis ini riwayat Ahmad. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, pasti Allah tidak akan menyempurnakan untuknya. Lebih tegas lagi saudara sekalian, di dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah yang disebut jimat, faqad asyraka, ini sangat tegas sekali, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ada juga hadis yang senada dengan hadis yang baru saya sampaikan ini dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya campi-campi, jimat dan tiwalah adalah bentuk kesyirikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudara sekalian, tiwalah ini adalah sesuatu yang dibuat oleh tukang sihir. Walaupun tukang sihirnya sekarang itu casingnya kayak kiai, ya, yang membuat jimat itu biasanya banyak tipu muslihat yang menampilkan ayat Quran sehingga umat itu tidak tahu, seolah-olah ini boleh. Jadi dibuatkan jimat itu oleh seorang yang ahli sihir atau dukun, yang kadang tampilannya itu beda tipis dengan kiai atau ulama, yang kemudian diyakini dapat menjadikan seorang wanita itu jatuh cinta kepada orang laki-laki. Ya, ini disebut sebagai jimat, ini disebut pelet. Kalau di dalam bahasa Arab namanya mahabbah. Ya sama saja sebetulnya. Makanya kalau dibuka itu jimat itu namanya jimat pengasihan, ya, supaya orang itu tertarik. Itu dibuka, itu seolah-olah boleh karena di dalamnya itu ayat Quran. Itu macam-macam. Kalau jimat itu untuk kekebalan, itu biasanya ayat Quran surat Al-Ikhlas itu ditulis sungsan, ya, itu loh, itu sudah merusak ayat-ayat Allah,
Makanya pesannya jin, pesannya setan, kok tahu ini di kalangan orang-orang yang ahli sihir. Saya peroleh itu untuk supaya orang itu kebal, ya, dan akan ditolong bukan oleh Allah, ditolong oleh setan. Dia harus kufur dulu, harus syirik dulu. Bagaimana kufur dan syiriknya? Baca Quran atau ditulis di sebuah kertas, itu ditulis sungsang, jadi disebut kulhu sungsang, ya. Dan saya pernah membukanya, itu ternyata ada bukan asma Allah, tapi ada kesyirikan. Jadi situ Hayyun Qayyum itu sifatnya Allah. Sesungguhnya Allah maha hidup, Qayyum lagi maha mengurusi makhluknya. Tapi bukan Allah sifat ini disematkan pada siapa? Kepada malaikat. Jadi tulisannya Malaikatun Hayyun Qayyum. Begitu, bukan Allah. Jadi kalau sudah syirik, sudah kafir, maka setan itu mau membantu dan menolongnya. Sihir itu juga demikian. Kalau seorang itu menyihir orang lain, itu tidak bisa. Itu jin itu berbisik, teluhmu, santetmu akan bisa sampai dengan syarat kamu ambil 7 kitab Quran, taruh ditumpuk dan kamu injak di atasnya, ya. Begitu pesannya jin itu. Jadi kalau Anda kafir dulu, itu syaratnya, ya, baru jin itu mau memberikan pertolongan, ya. Ada orang yang dari perdukunan itu sobat, dia bercerita supaya teluhnya, jimatnya itu sangat mujarab dan manjur, itu robek-robeklah kitab suci Al-Quran dan dipakai untuk alas kaki ketika masuk toilet. Syirik dan kafir dulu, baru jin itu memberikan pertolongan, ya. Jadi saudara sekalian, makanya itu ada izin, ya, ada izin dari jin baru mau ditolong. Dulu orang-orang Arab itu kalau dia itu melintas di sebuah tempat yang katanya angker, itu harus izin dulu, ya, izin dulu. Mungkin izinnya dengan bahasa Arab saat itu, ya. Kalau kita ini juga sama di tempat kita. Kalau melalui tempat yang angker itu izin, dan jinnya itu dipanggil mbah, ya. Mbah kulo ngelintang meriki supaya selamat, ya. Dulu orang Arab juga demikian. Nah, lewat satu tempat yang katanya itu angker, maka dia minta izin. Ketika Rasul mendengar, itu diceritakan oleh Allah di dalam Quran surat Jin ayat 4 dan seterusnya itu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa. Baca surat Jin, ya. Kalau baca surat Jin itu pelajari sifat-sifat jin itu ada di situ. Bukan kemudian diplesetkan, baca hafalkan surat Jin sampai tamat, hafal di luar kepala, nanti kamu bisa melihat jin. Oh, ini ajarannya jin juga ini namanya, ya. Keliru di dalam memahami. Lalu setelah turun ayat itu, kata Allah, sesungguhnya ada sekelompok orang laki-laki dari golongan manusia minta perlindungan kepada jin, dan bertambahlah dosa dan kesombongan jin itu. Bermula dari sini juga orang membuat jimat itu supaya diyakini bahwa nanti ada selain Allah yang bisa menolongnya, pengantar, perantara
yang bisa memberi manfaat dan menolak kemudorotan. Itulah yang diyakini sebagai jimat itu tadi. Kalau kemudian itu di bab mahabbah atau pelet, ya, pelet itu tertera namanya surat Yusuf ayat yang kedua, ya. Ya, ayat kedua itu tertulis, karena saya itu pernah saya itu diberi tugas mengasuh pengajian wanita karir, 7 gadis wanita karir. Setelah 1 tahun pengajian itu 7 gadis itu yang kira-kira umurnya 30 sampai 33 tahun. Setelah 1 tahun itu banyak curhat apa? Pak Ustaz, kan dia belum dapat jodoh. Rupanya dia itu sudah terdaftar di beberapa dukun yang namanya kiai. Itu dapat jimat yang 2 tahun itu digembol, ya, di tas kecil itu nggak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan itu ada namanya, ada dendanya. Dan kalau dilihat, nanti saya lihat itu nggak boleh katanya, orangnya yang buat tahu. Itulah syirik itu, ya, berkesinambungan. Kalau dibuka ini Anda melihat itu nanti orangnya tahu, ini syirik berkesinambungan. Saya tebak ini, ya, karena sudah saya tahu. Bukan saya itu pernah nulis jimat, tapi pernah mendampingi orang itu buat jimat, ya. Saya pernah mendampingi. Oh, bagaimana cara orang buat jimat? Terus saya gini kan, paling segelan itu sebuah kain yang bagus, bahkan dikasih minyak jakfaron, itu segel dijahit. Itu paling di dalamnya itu ada ayat 2 surat Yusuf. Kok tahu Pak Ustaz? Loh, saya itu tahu karena pernah mendampingi. Akhirnya nggak mungkin tahu kalau orang yang buat itu saya buka, nggak mungkin tahu. Begitu ya? Nah, karena dididik dulu tauhid, ya. Itu kemudian saya bawa pulang. Nanti saya bakar. Sebelum saya bakar, ya, saya lihat dibuka semua. 7 orang ini. 7 orang gadis, dan itu setiap setahun itu ada daftar ulangnya, daftar ulang ke seorang kiai atau dukun itu, ya, ada registrasi, ya. Berapa juta itu, ya, ini bisnis ini. Itu saya buka, ternyata betul, ketawa semua, sama itu. Surat Yusuf ayat 2, ya. Ra'aitu ahada kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kalau sudah li sajidin, tulis namanya masing-masing dari dukunnya, ya. Nah, ini saya ambil semua. Terus follow up-nya gimana? Nah, saya ganti. Anda sudah sholat 5 waktu dengan tepat, jangan lupa tambah ibadah tahajud, ya. Kemudian doa ini, nah, doa ini, surat Al-Quran itu dipakai doa, dipakai wirid sejak zaman Nabi dan para sahabat itu. Nggak pernah ditulis itu terus digantungkan di leher atau di toko, di rumah. Enggak, dizikirkan, buat doa, ya Bapak Ibu. Ini surat 21 ayat 89. Rabbila tadarni fardaw wa anta khairul warisin. Kalau nggak bisa nyatet, itu saking pentingnya, nanti temui saya sesudah tarawih. Saya tuliskan, betul ini, ya. Maka 7 gadis itu saya ngamalkan, belum ada setengah tahun itu diamalkan. Jangan lupa juga bersodakoh, karena Allah itu suka orang itu bersodakoh. Bahkan as-sodakotus sirriyah, sodakoh yang ikhlas dan sembunyi-sembunyi, itu tudfi'u ghadabar Rabbi azza wa jalla,
bisa memadamkan kemurkaan Allah. Allah ridho kepada Anda, nanti mudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul setengah tahun ini diamalkan ini. Maka namanya si Erna itu sudah sold out. Ada namanya Indah itu wis digondol nang Jakarta. 2 orang sudah nggak ngaji, kawin. Yang ketiga dibawa ke Bandung, namanya sampai lupa Indah apa siapa itu ya. Sampai ketujuh namanya itu Prima. Ini pengalaman saya. Prima ya. Itu sudah menikah. Saya di Surabaya. Habis 7 gadis menikah, pengajian bubar ya. Betul ini Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Rabb, janganlah kau aku tinggalkan sendirian. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pewaris. Jadi ini saudara sekalian, gantinya ya. Jadi bentuk-bentuk tamimah itu banyak sekali. Semua yang dipasang atau digantungkan itu pada seorang yang ingin beroleh manfaat atau menolak mudarat. Kadang tali, ya diyakini itu tulang, bahkan ladangnya kuda itu, sepatu kuda itu ya. Tapi karena diyakini, kalau sudah yakini itu yang datang itu adalah setan ya. Jadi termasuk tulisan-tulisan itu ditulis di kayu, bukan di kertas, di kayu, di pintu atau di lemari, supaya apa? Supaya dijauhkan dari setan. Padahal bukan itu caranya. Sunnah Nabi itu berdoa pada Allah. Bapak Ibu tahu mengapa kok ditulis di rumah, bahkan tiap rumah orang yang saya dapati itu di daerah saya itu Madura. Sejak saya remaja itu, mengapa ya namanya orang itu rumahnya kok ditulis itu sama? Kok bapak ini namanya, saya bisa baca Arab walaupun nggak ada harokatnya. Umar Al-Faruq, Umar Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Setiap rumah itu nama orangnya sama. Masa sama itu nama orang yang pemilik rumah? Rupanya saya tanya, karena suka mengaji ya, mengkaji, meriset. Apa sebabnya kok ditulis rumah itu Umar Faruq, Umar Faruq? Itu kan seperti jimat. Ceritanya mengambil dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang oleh Rasulullah itu disebut, ya Umar, tidaklah kamu berjalan di satu tempat dan rombongan jin itu lewat tempat yang sama, demi melihat engkau wahai Umar, mereka akan lari semburan. Itu karena kokohnya akidah Umar bin Khattab, sehingga rombongan jin itu takut dengan satu orang. Dan Umar itu digelari Rasulullah Al-Faruq, makanya kemudian namanya ditakuti. Ditulislah di pintu-pintu Umar Faruq, Umar Faruq ya. Itu kan benar ini ya Umar Faruq, cuma kaifiat caranya itu tidak benar. Anda berakidah seperti Umar ya, dan kalau munajat pada Allah, baca Quran, itu pasti ditakuti oleh jin. Bukan ditulis namanya Umar Faruq, Umar Faruq, bahkan digembol di sabuk, bukan ya. Jadi sunnahnya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu zikirkan, termasuk Al-Fatihah ya. Itu kalau Fatihah itu dibaca untuk sebuah hajat, itu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijawab ya. Langsung dijawab itu oleh Allah, baik di dalam sholat atau di luar sholat, Al-Fatihah itu ya. Jadi bukan ditulis. Itulah pengetahuan kita, mudah-mudahan kita mengerti dan tidak mempraktekkan memakai jimat ya. Tapi Quran itu zikirkan, wiridkan untuk ibadah pada Allah. Semoga Allah semua, kita oleh Allah semua ditolong oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.